dari kelompok 3 akan menjelaskan kembali tentang wawasan Al-Quran. Di sini ada beberapa poin penting yang ada dalam wawasan Al-Quran, yaitu adalah poin pertama adalah pengertian Al-Quran, poin kedua adalah sejarah penulisan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Alisa, yang ketiga adalah fungsi Al-Quran, yang keempat adalah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran akan dijelaskan kembali oleh Amel, dan yang keempat adalah Al-Quran dan kandungannya, lalu ada keistimewaan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Alisa Khairunisa akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan sains semakin memperbaiki sisi mukjizatnya. Qoro'ah artinya menyatukan dan menggabungkan, sedangkan Al-Qiro'ah artinya adalah menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain saat membaca. Selain itu juga Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Poin kedua yaitu ada sejarah penulisan Al-Quran. Sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian transformasi pembukuannya menjadi teks dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Namun, Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan menghafal para sahabat radhiyallahu anhu sangat kuat dan cepat dan jumlah penghafalannya sangat banyak. Sebelum Al-Quran menjadi buku, dahulu kala Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, di kulit hewan. Contohnya seperti ini. Saya Amelia akan melanjutkan poin ketiga, yaitu fungsi dan peranan Al-Quran. Di antaranya fungsi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan Nabi-Nya. Selain itu juga Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sebagai pemisah, sebagai obat, dan peranan Al-Quran juga membawa fungsi petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai pedoman hidup menuntun umat manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu-ilmu Al-Quran terdiri dari 21 ilmu, 3 diantaranya yaitu Asbabun Nuzul, Tajwid Al-Quran, dan Jidal Al-Quran. Asbabun Nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Tajwid Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jidal Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang bantahan Al-Quran terhadap orang yang mengingkari seruan dan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqisti Zahra Asmirazana. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang wawasan Al-Quran, tentang poin Al-Quran dan juga kandungannya. Di sini yang pertama adalah akidah dan tauhid. Akidah juga disebut dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah juga tidak akan jauh dari tauhid, di mana ya ini keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tidak meyakini Allah berarti dia kafir, sedangkan yang meyakini adanya Tuhan selain Allah berarti dia musyrik. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu taat kepadanya. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah sifat yang tertanam dalam diri kita, dengan dimana kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang keempat adalah hukum. Hukum digolongkan menjadi 3, yaitu adalah Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad, di mana Al-Quran sebagai hukum pertama umat Islam. Yang kedua adalah hadis, di mana ada perbuatan, perkataan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijtihad, yaitu di mana hukum yang berlaku ketika tidak ada kejelasan antara Al-Quran dan juga hadis. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah. Sejarah yang dituliskan di dalam Al-Quran di masa lalu adalah untuk menjadi pembelajaran di masa kini untuk kita dan di masa depan untuk kita semuanya. Yang terakhir adalah dasar ilmu pengetahuan
pengetahuan di mana telah diberitahu dalam Al-Quran untuk mendorong umat manusia meneliti dan menggali ilmu pengetahuan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Nah, jadi di sini tuh Al-Quran sudah menetapkan ya dasar-dasar ilmu yang kita pelajari saat ini, yaitu biologi, farmasi atau segala macamnya. Kita tinggal menggali dan juga mempelajari lebih lanjut apa yang terjadi dan apa materi yang kita lanjutkan dari Al-Quran sebagai dasar-dasarnya. Yang terakhir adalah poin keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran sudah turun untuk kita semua adalah sebuah keistimewaan untuk kita semua. Menjadi salah satunya karunia Allah yang dilimpahkan kepada manusia dan memberikan fitrah lurus yang membimbing kebaikan dan kebajikan, membuat berbagai macam firman dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas tinggi. Guna mengatur tingkah laku manusia, Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai paduan dan kebenaran. Nah, jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah sebuah keistimewaan bagi kita selaku umat muslim. Kesimpulan dari materi wawasan Al-Quran adalah Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya berupa tulisan dalam pelepah kurma, kulit hewan, dan juga tulang belulang, hingga menjadi buku seperti saat ini, dan juga memiliki banyak fungsi dan peranan yang ada dalam Al-Quran yang sangat bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi kita umat Islam yang berada dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Sekian pembahasan materi tentang wawasan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.